Shalom adik-adik yang kasih Tuhan. Kita sore hari ini mau kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang menyertai kami, sukacita surga-Mu biarlah turun atas anak-anakku dan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang mau beribadah dan mau bersukacita katakan amin. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita memujikan taat. Biarlah kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Dan jangan bersama. Kita mau pujikan lagu selanjutnya, Nabi Nuh dan istrinya yang membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kita pujikan Nabi Nuh. Masuk dalam bata. Nuh dan istrinya.
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita pujikan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan yang beritahu bagaimana cara untuk menolong kita, dan Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kita anak-anak. Mari kita pujikan Tuhan ini dengan sungguh hati.
adik-adik, selamat sore. Pada sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang memberikan keteladanan tentang ketaatan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan Bapa dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, sehingga setiap firman-Mu dapat kami lakukan nantinya Tuhan Yesus, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Bapa yang sesuai dengan firman-Mu. Itu juga Engkau berkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara, biarlah Engkau yang memakai mulut bibir hamba-Mu, anak-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Nah, nanti kakak nggak akan bahas semuanya gitu ya. Nanti kita akan mengambil juga di pembahasan di ayat yang ke-7 dan beberapa ayat di pasal yang ke-7 dan pasal seterusnya. Nah, pada kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang taat seperti Nuh. Nah, tentu adik-adik tahu ya Nuh itu siapa. Nuh itu bagaimana orangnya, pasti adik-adik sudah pernah dengar ceritanya, mungkin pernah disampaikan oleh orang tua, oleh guru sekolah, guru agama di sekolah, atau guru-guru sekolah minggu lainnya. Nah, tapi kesempatan kali ini kakak juga mau menyampaikan tentang Nuh bagi kita, bagi adik-adik semuanya. Nah, yang pertama tadi yang menjadi temanya adalah taat seperti Nuh. Oke. Kita harus tahu dulu Nuh itu siapa sih? Nah, dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dijelaskan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wah, dari ini aja kita udah tahu bahwa Nuh adalah orang yang taat, orang yang patuh kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Wah, kalau dibilang benar berarti nggak pernah salah ya, nggak mau ikut dalam hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar gitu, dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Bisa dikatakan bahwa Nuh itu adalah orang-orang yang tidak ingin bergaul dengan orang-orang sezamannya. Berarti orang sezamannya itu pada waktu itu adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak yang melakukan dosa yang tak seturut dengan kehendak Allah. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, apa sih itu hidup bergaul dengan Allah, adik-adik? Hidup bergaul dengan Allah adalah hidup sejalan dengan Allah, hidup sejalan dengan firman Allah. Dia mendengarkan dan selalu ikut kehendak Allah. Nah, dari situ kita tahu bahwa pengertian tentang Nuh itu adalah orang yang memang taat kepada Allah. Nah, kita akan mendengarkan cerita bahwa bagaimana Nuh menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Ada yang tahu nggak apa itu bahtera? Bahtera itu adalah seperti kapal tapi lebih besar lagi dan memuat banyak orang, banyak barang dan lain-lainnya. Nah, pada waktu itu Tuhan Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera yang akan digunakan Tuhan nanti untuk tempat mereka berlindung pada waktu Tuhan akan menurunkan air bah. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah mau menyelamatkan Nuh karena tadinya Nuh adalah orang yang hidup dan taat kepada Allah.
Allah mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Maka Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Bisa kita lihat di Kejadian pasal 14 dan 17. Allah berfirman untuk Nuh membuat bahtera, dan Allah memberi instruksi yang jelas tentang bahtera yang bagaimana harus dibuat Nuh. Nah, di situ juga Tuhan tak berhenti untuk mengarahkan Nuh. Dia juga memberitahukan bagaimana ukuran bahtera yang harus dibuat Nuh, bagaimana bentuknya, bagaimana bahan-bahannya. Tuhan tak berhenti sampai hanya untuk memberitahu saja, tapi Tuhan juga selalu menyertai Nuh, selalu menolong Nuh dengan kekuatan untuk membuat bahtera itu. Nah, mengapa sih Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera itu? Ternyata Allah akan menghukum orang berdosa di bumi dengan cara mendatangkan air bah. Nah, mari kita baca di Kejadian 6 ayat 17. Katakan bahwa sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Wah, mengerikan ya adik-adik. Pada saat itu Allah marah karena semua orang di seluruh bumi melakukan segala kejahatan kecuali Nuh tadi. Tuhan mau Nuh selamat. Tuhan tidak mau Nuh bergabung ikut dalam tenggelam dalam air bah itu bersama orang-orang yang berdosa. Karena apa tadi? Karena Nuh adalah orang yang benar, orang yang tidak tercela, orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, Tuhan juga mau untuk menyelamatkan nyawa keluarga Nuh ya, bukan hanya Nuh saja, tapi Tuhan juga mau menyelamatkan nyawa keluarganya. Itu semua karena ketaatan Nuh. Ketaatan Nuh itu berefek kepada keluarganya, berpengaruh kepada keluarganya. Sekali lagi Allah meneguhkan janjinya bahwa Allah akan menyelamatkan Nuh, bahkan seluruh keluarga Nuh juga akan diselamatkan. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, Allah juga menyelamatkan keluarga Nuh. Di Kejadian 6 ayat 18 mengatakan, tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Wah, luar biasa ya baiknya Tuhan. Tuhan juga mau menyelamatkan keluarganya Nuh untuk menepati janjinya kepada Nuh. Nah, adik-adik, lanjut, Allah juga menginstruksikan Nuh untuk membawa sepasang semua binatang yang ada di bumi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketaatan Nuh terhadap firman Allah menjadikan Nuh seorang yang benar di hadapan Allah. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, yang kakak ceritakan tadi, Allah juga menginstruksikan, Allah juga mengarahkan Nuh untuk dari yang tadi bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat bahtera, dan Tuhan juga menginstruksikan untuk Nuh itu membawa sepasang-pasang binatang adik-adik. Nah, ternyata Tuhan sudah merancangkan semuanya itu. Tuhan sudah membuat segala sesuatunya itu menurut kehendaknya. Tuhan sudah menentukan semuanya itu. Nah, adik-adik yang menjadi aplikasi kita dalam tentang Nuh ini adalah kita juga harus hidup taat adik-adik. Kita juga harus bisa seperti Nuh. Kita harus benar di mata Tuhan. Jika kita sudah benar di mata Tuhan, pasti lebih besar lagi kebaikan Tuhan yang akan kita terima adik-adik. Tuhan tidak akan pernah tutup mata adik-adik ya. Tuhan pasti akan menolong kita seperti Tuhan menolong Nuh. Jika kita menyayangi Tuhan, jika kita taat kepada Tuhan, jika kita melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Seperti nyatanya ini, Nuh hidup baik kepada Tuhan, hidup benar dalam Tuhan, tidak bercela. Dan Tuhan membalaskan apa? Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan beserta keluarganya adik-adik. Nah, lanjut adik-adik di cerita ini. Waktu itu Allah menginstruksikan agar Nuh dan keluarganya masuk di bahtera itu.
dan Tuhan menurunkan hujan yang lebat, adik-adik, seperti lagu tadi ya, hujan lebat turunlah. Wah, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat. Tahu nggak adik-adik, lamanya hujan itu turun 40 hari 40 malam, adik-adik. Nah, bayangkan adik-adik, 1 hari aja kalau di sini ya hujan lebat, pasti banjirnya tinggi adik-adik ya. Kalau darah 1 hari aja, bayangkan 40 hari 40 malam hujan menutupi bumi, air menutupi bumi, bagaimana dalamnya adik-adik, bagaimana tingginya air itu. Tapi sungguh ya, kalau Nuh tadinya nggak mau taat sama perintahnya Allah, sama apa yang dikatakan oleh Allah, pasti Nuh tenggelam bersama orang-orang yang berdosa. Tapi karena Nuh adalah orang yang taat, orang yang melakukan firman Allah, orang yang mendengarkan firman Allah, orang yang bergaul karib dengan Allah, Nuh dan seisi rumahnya bisa selamat, bisa bisa selamat dari air bah itu, adik-adik. Nah, yang menjadi adik-adik, yang bisa kita pelajari adalah hiduplah taat, adik-adik, seperti Nuh. Bagaimana kita bisa hidup taat? Kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa taat? Kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dengan cara apa, adik-adik? Dengan cara berdoa, beribadah kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, segala perintah Allah. Nah, taat ini sangat penting, adik-adik ya. Taat ini sama dengan artinya itu patuh, mengikuti gitu. Nah, adik-adik juga harus bisa ya mengaplikasikan, menerapkan hal-hal ini dalam lingkungan juga, dalam keluarga juga harus bisa, adik-adik. Bagaimana dalam keluarga? Nah, kita harus taat dan patuh kepada papa mama, kepada sesama kita, kepada abang, adik, kakak, nenek, semuanya. Kita juga harus bisa taat, terlebih-lebih kepada orang yang lebih tua. Nah, adik-adik, dan bagaimana dengan lingkungan sekitar kita? Kita juga harus taat kepada sesama kita, kepada orang tua yang di samping rumah kita, tetangga kita juga harus taat, kita harus sopan ya, begitu patuh. Nah, bagaimana aja dalam lingkungan sekolah, adik-adik? Kita harus taat dengan aturan sekolah, kita harus taat dengan aturan guru-guru yang diberikan kepada kita. Kita harus bisa taat. Nah, adik-adik, taat itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Memang adik-adik itu susah dilakukannya, tapi dengan perlahan-lahan, dengan belajar, kita pasti bisa taat, kita pasti bisa melakukan hal itu seperti yang dilakukan Nuh. Jika kita taat, maka apa yang kita dapatkan, apa imbalan yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan kebaikan, bahkan bisa di luar apa yang kita pikirkan, adik-adik. Seperti yang dilakukan Allah ya kepada Nuh. Hanya dengan Nuh taat kepada Allah, Nuh selamat beserta dengan keluarganya. Nah, adik-adik, mungkin firman Tuhan sore hari ini kita hanya belajar tentang Nuh ya, tentang ketaatan Nuh. Semoga kita bisa menerapkannya, adik-adik semua. Kita bisa taat kepada Tuhan, kepada dalam dunia ini kita bisa taat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, saudara, tetangga kita semua, guru dan lain-lain sebagainya. Ayo adik-adik sama-sama belajar, dan untuk itu kita perlu selalu berdoa kepada Tuhan agar kita bisa diberikan kekuatan untuk selalu taat. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga adik-adik bisa menjadi seperti Nuh ya. Amin. Oke, mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami.
tokoh Alkitab-Mu yang telah kami dengarkan Bapa, telah kami ketahui, telah kami dengar ceritanya, bagaimana ketaatannya kepadamu Tuhan. Bapa, kami mau seperti-Mu, ajarkanlah kami untuk hidup taat, untuk hidup menurut kehendak-Mu Tuhan Yesus, agar setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami adalah mendatangkan kebaikan. Bapa, ajarilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk taat kepadamu, untuk taat kepada orang tua, untuk taat kepada sesama, untuk taat kepada orang yang lebih tua, guru, dan lain-lain sebagainya. Bapa, Engkau berkatilah kami Bapa, biarlah hidup kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu perlu Engkau, biarlah Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah kami mengakhiri firman-Mu ini. Kami percaya firman-Mu akan selalu hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.